Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat peserta di baru SMK YP 17 Pare. Hari ini kita melakukan MPLS ya. Kebetulan untuk saat ini ya, saya akan menyampaikan materi tentang BKK, yaitu adalah berusaha kerja khusus ya. Sebelumnya kan kalian juga sudah menerima materi-materi dari Bapak Ibu guru yang lain. Sebelum acara ini dimulai, perkenalkan nama saya yaitu Bapak Fandi Fitrianto Kurniawan SPDGR. Saya seorang guru BK di SMK YP 17 Pare. Ya, pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan informasi kepada kalian yaitu tentang berusaha kerja khusus. Apa sih berusaha kerja khusus? Yaitu adalah BKK adalah salah satu bagian dari BK. Jadi ada namanya BK, ada namanya BKK. BK itu adalah bimbingan dan konseling, sedangkan BKK itu adalah berusaha kerja khusus ya. Di dalam BK saya jelaskan dulu ya biar kalian tidak bingung. Jadi dalam BK itu ada 4 bidang bantuan yang kita berikan kepada siswa, yaitu satu adalah bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Untuk saat ini, untuk berusaha kerja khusus itu sangat erat kaitannya dengan bimbingan karir. Di SMK, yaitu adalah khususnya di SMK YP 17 Pare, alhamdulillah BKK-nya bisa dikatakan cukup berjalan dengan baik. Ya, akan saya jelaskan apa sih tugasnya berusaha kerja khusus ya. Ya, berusaha kerja khusus itu adalah bertugas satu, yaitu adalah menyiapkan, membantu siswa dalam memperoleh karir nanti di dunia usaha atau dunia industri. Yang pertama, nanti waktu kalian kelas 12 ya khususnya, karena berusaha kerja khusus ini kita berikan kebiasaannya umumnya itu kepada kelas 12 dan alumni. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 itu bimbingan karirnya berupa BKK mungkin belum terlalu menyentuh. Akan mengena sekali itu waktu nanti di kelas 12. Tugasnya satu nanti ya BKK, itu nanti waktu kalian kelas 12 itu akan memperoleh materi dari BKK, yaitu berusaha kerja khusus. Satu yang pertama yaitu tentang pelatihan simulasi menghadapi tes interview kerja. Tidak hanya cara, jadi simulasi. Jadi simulasi itu adalah melakukan sesuatu yang seolah-olah kayak seperti aslinya. Jadi kalian setiap orang itu akan memperoleh dilatih per orang di kelas 12 per siswa untuk bagaimana cara menghadapi interview satu persatu praktek di dalam kelas ya. Siapa yang menjadi pelamar pekerjaan, siapa yang menjadi HRD, yaitu HRD itu apa? HRD itu Human Research Development, yaitu orang yang mencari pekerja baru, itu HRD. Nanti akan kita praktekkan di kelas 12 gitu. Yang kedua yaitu adalah kita membuat pelatihan simulasi membuat surat lamaran pekerjaan secara real. Jadi setiap siswa di kelas 12 nanti akan membawa amplop surat lamaran kerja, kita dikasih tahu caranya, per siswa harus bisa dan hafal di luar kepala gitu. Ya, selanjutnya tugas dari BKK yaitu adalah kita memberikan pelatihan secara langsung bagaimana cara mengerjakan psikotes di sekitar perusahaan waktu melamar pekerjaan di pabrik. Karena beda antara psikotes waktu kita mengikuti tes PNS sama psikotes waktu kita melamar pekerjaan di pabrik atau perusahaan itu beda. Ya, kita berikan nanti waktu kalian kelas 12 di akhir nanti. Itu akan sama-sama kita belajar, kita praktekkan biar kalian benar-benar bisa dan menguasai. Selanjutnya tugas dari BKK yaitu adalah kita mengadakan proses tes rekrutmen pekerjaan dengan perusahaan. Maksudnya gimana? Jadi kita BKK itu sekolah BKK SMK YP 17 Pare yaitu berusaha kerja khusus, itu kita bekerja sama dengan perusahaan, dengan beberapa perusahaan untuk melaksanakan proses seleksi kerja atau tes rekrutmen di sekolah, di mana di situ. Jadi kalian nanti kelas 12 itu tidak perlu menunggu ijazah, tidak menunggu SKL, kelas 12 sudah bisa mengikuti proses seleksi kerja. Artinya kalian sebelum ujian nasional sudah punya ikatan dengan perusahaan. Tesnya di sekolah, jadi tidak perlu kalian lari ke luar kota, tidak perlu. Di situ sudah insya Allah kita akan sediakan dengan baik. Itu keuntungan adanya BKK di sekolah. Apa itu BKK? Berusaha kerja khusus. Selain itu juga kami dari BKK juga memfasilitasi dan mendampingi apabila ada siswa atau beberapa siswa yang ada kesempatan untuk mengikuti tes rekrutmen di sekolah lain, tes rekrutmen perusahaan di sekolah lain ataupun di pabrik lain, kita antar, kita dampingi mereka.
biar kondisinya aman, karena kondisi kan masih sekolah, tidak perlu ada guru, yaitu kita BKK mendampingi mereka. Itu nanti untuk profil kakak kelas kalian yang sudah bekerja, karena tes di sekolah nanti ada kita sampaikan di laptop ya. Untuk sementara kita seperti ini dulu ya, untuk berupa video pembelajaran online ini MPLS ini ya. Jadi seperti itu BKK. Jadi kalau misalkan kalian Digitu, kalian bandingkan antara Digitu dengan sekolah lain, itu proses BKK-nya beda, karena memang kita alhamdulillah untuk BKK SMK YIP 17 Pare itu sudah bisa dikatakan berjalan baik itu sejak 2012 sampai sekarang. Bahkan itu ada kakak kelas kalian yang dari Alfamidi itu tahun 2000, dia lulus tahun 2013, tes kerja di Jitu di Alfamidi sampai sekarang, hingga jabatannya sebagai kepala toko Alfamidi, dan sekarang penempatannya sudah di Sulawesi. Nanti akan kita pasang profilnya kakak kelas kalian di situ ya. Jadi kalian intinya itulah BKK ya. BKK itu apa? Bursa Kerja Khusus. Beda ya, BKK dan BK. Ada bursa kerja khusus, ada bimbingan dan konseling. BKK itu berada di dalam BK ya. Di situ sendiri kita bedakan. Untuk koordinator BKK-nya itu saya, yaitu Pak Fandi, kemudian koordinatornya tentang perkuliahan, yaitu tentang kuliah. Jadi di situ tidak hanya tentang dunia kerja, tapi juga kuliah juga ada, nanti dijelaskan oleh Pak Nohan tentang dunia kampus gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang bursa kerja khusus ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, lebih paham apa itu bursa kerja khusus, bermanfaat buat kalian. Semoga kalian itu bisa betah, nyaman, banyak teman, banyak sahabat di situ ya. Intinya sekolah itu apa? Intinya secara bahasa karasanya yang pertama kan jelas ya, harus mendapatkan ilmu. Yang kedua juga jangan lupain, kalian harus juga sampai lulus di SMK ini sampai mendapatkan ijazah plus mendapatkan kontrak kerja atau mendapatkan pekerjaan. Nah itu fungsinya BKK, kita latih dari kelas 10 sampai kelas 12, kita maksimalkan kelas 12 itu benar-benar persiapan ready menghadapi dunia industri. Bagaimana melaksanakan interview kerja, tipsnya seperti apa, waktu masuk ruang tes interview HRD-nya, proses seleksi interviewnya seperti apa, kita berikan dengan baik. Membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik, kita berikan dengan baik. Menempelkan surat-suratnya, nama-namanya kita pasang di anak-anak, di siswa, biar mereka paham, mengetahui, dan membuat sendiri dengan baik. Itu aja ya, semoga bermanfaat buat kalian. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi ya. Kembali lagi kepada saya, yaitu Pak Fandi selaku BKK Bursa Kerja Khusus ya. Tadi sudah ya kan videonya tentang penjelasan secara umum detail tentang Bursa Kerja Khusus. Hari ini akan saya beri beberapa materi dikit, wawasan dikit tentang Bursa Kerja Khusus. Kalau materi tulisan kan bosan, hari ini akan saya berikan lebih banyak ke foto, ke video, biar kalian lebih semangat mengikuti materi atau penjelasan tentang Bursa Kerja Khusus SMK YIP 17 Pare. Langsung saja ya, biar kalian paham. Jadi gini, tadi kan sudah penjelasan khusus, hari ini akan saya jelaskan beberapa kegiatan apa sih yang dilakukan Bursa Kerja Khusus selama di SMK YIP 17 Pare dari tahun ke tahun. Akan saya kasihkan beberapa contoh real, contoh fakta ya. Ini contohnya yang barusan tahun 2019-2020 kemarin. Ada ini contohnya ya. Ini ada beberapa brosur yang sudah kita sebar ya. Yang sudah kita sebar ke beberapa media sosial untuk proses perekrutan kerja ya. Ini ya, contohnya kemarin bulan Februari 2020 itu di sini ada di Jitu, di sekolah kalian yaitu SMK YIP 17 Pare itu ada proses seleksi dari Arta Boga orang tua. Kalau kalian pernah Tenggo ya, Tenggo di sini mereka juga melaksanakan di sini juga di SMK kita gitu. Tenggo juga, kemudian Alfamidi. Kebetulan untuk hari Senin kemarin ya, tanggal 13 Juli itu kakak kalian ada beberapa sudah berangkat training
planning untuk persiapan kerja dengan gaji UMK penempatan. Bayangkan kalau penempatannya di Surabaya, itu gajinya hampir 4 juta per bulan. Itu tesnya sudah tanggal 6 Februari kemarin. Tempatnya di mana ini tesnya ini? Tempatnya di SMK YP 17 Pare, sekolah kalian tempatnya. Ini ada aksa asuransi juga, tesnya di sini ada di EJP bulan Februari kemarin juga sudah melaksanakan tes ini. Timnya siapa sih kalau boleh tahu ya? Timnya kebetulan ada 5 guru, semuanya guru BK, yaitu ada Bu Binti, Pak Cornelius, Pak Nohan, Bu Aprilia, kemudian Mr. Mas Wandi, ini saya, karena saya di luar G2 di Bursa Kerja, itu panggilan akrab saya adalah Mr. Mas Wandi, yang jangan kaget kalian. PTPN juga kemarin tes di sini rutin tiap tahun. Ini ada PT Dana Mandiri Sejahtera, ini kebetulan untuk ini belum berangkat karena corona, insya Allah bulan depan insya Allah sudah berangkat. Itu kakak kelas kalian sudah diterima. Nah, ini jadwalnya ini sekitar tahun 2020 baru saja ini ada kurang lebih ada 10 perusahaan tes di SMK YP 17 Pare. Yang dimaksud tes rekrutmen perusahaan ini adalah proses seleksinya, kegiatan seleksinya itu dilaksanakan di SMK YP 17 Pare. Ya, itu ya, semoga kan ada 10, bayangkan ada Dana Mandiri Sejahtera, ada Alfamidi, ada PNM, ada Aksa, ada Osaka Jepang. Ini sudah ada yang keterima, ini ada sekitar 2 kemarin, insya Allah bentar lagi berangkat. Ini gajinya di sana kalau dikurskan Indonesia antara 15 sampai 30 juta per bulan. Nah, ini adalah jadwalnya yang 2020 ya. Lanjut ya, next ya. Ini Matahari juga, Matahari Kediri juga. Tesnya di mana? Dibacain tesnya di mana ini? Di SMK YP 17 Pare. Interviewnya di sini juga. Khususan buat anak G2. Jadi kalian nanti nggak bisa katakan bahasa kasarannya tidak susah-susah nyari pekerjaan. Itu ada beberapa perusahaan sudah datang ke sekolah. Silakan kalian manfaatkan dengan baik, yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Apakah ada jurusan-jurusan tertentu? Tidak ada. Semua, all jurusan. Dari akuntansi, pemasaran, multimedia, animasi, TSM, bisa semua. Data di sini. Osaka Gakao kemarin, ini ada PT Paro juga di sini juga ya. Bayangkan ada banyak beberapa perusahaan ya. Kita next di tahun 2019. Nah, ini hampir sama. Ini beberapa perusahaan yang rutin tiap tahun, bayangkan rutin tiap tahun di sini kayak sama ada Dana Mandiri Sejahtera, ada JAI, bayangkan ini JAI ini adalah kebetulan untuk perempuan semua jurusan. Itu penempatannya di Pasuruan, pakai UMK, gajinya UMK, itu UMK itu upah minimum kabupaten kota. Beda gajinya. Gaji UMK itu adalah tergantung dari daerahnya. Jadi antara kerja di Kediri sama di Pasuruan itu beda gajinya. Kalau JAI ini adalah penempatan di Pasuruan, pakai UMK Pasuruan, upah minimum kabupaten. Berapa UMK-nya Pasuruan? Itu sekitar 3,8 juta, bayangkan. Kalau di Kediri sekitar 2,2 juta. Kok beda Pak ya? Iya, karena biaya hidupnya juga beda, lebih mahal di Pasuruan. JAI di mana tesnya nih? Dibaca ini. Di G2 juga. Ada Aksa, kemarin ada PNM, ini milik negara ini, BUMN ini, dapat gaji pensiun, dapat tunjangan hari raya, rutin ini kakak kelas kalian banyak di sini ya. Nah, ini ada Alfamaret, ini jadwal kebetulan tahun 2019 kemarin, bayangkan ada 14 perusahaan, bayangkan, banyak kan, banyak ya. Ada beberapa perusahaan juga rutin ini, ada Aksa, Indoprima, Prudensial, PTPN, Perwita, Alfamaret, JAI, Aksa, Alfamidi, Indomaret, semuanya tes di situ ya. Nah, ya. Ada Prudensial, ada Matahari ya. Ada kayak tadi apa buka rutin ini ya. Kita next ke tahun 2018. Nah, ini ada dari Batam. Di Pulau Batam itu tesnya di sini juga pakai UMK Batam. Kalau kalian kerjanya bagus, bisa dikontrak lama, gajinya kalian bisa sampai ya sekitar 3-9 juta di sini ya. Ada Matahari ya, ada ini, ada apa,
ada Indomaret juga. Tesnya di mana ini, bayangkan? SMK YP 17 Pare, bayangkan. Di Jitu juga. Nah, PNM ya tadi ya, sama kan, ini tahun 2016. Kita lari ke tahun 2017. Nah, ini tahun 2017 ya, maaf ya nggak bisa dibuka ini karena pakai ini sama kayak Indo Prima. Ini apa ini, Lamongan, Indomaret, carikannya bisa dibuka ya. Nah ini ya, sekarang saya kasihkan tahun 2000 ini, 2014. Bayangkan 2014, berapa tahun yang lalu itu, sekarang 6 tahun yang lalu itu sudah di sini ya. Ini 2014 SMK YP 17 Pare. Saya data, saya kumpulkan semua buat kalian biar kalian tahu kalau di Jitu itu bener-bener kita BKK-nya serius gitu loh, nggak main-main ini ya. Ini foto-foto tes kerja dari tahun ke tahun ya. Nah saya lihatkan buat kalian. Nah, ini tahun ini ada ya. Nah ini tahun 2017. Ini waktu pemberangkatan training Alfa Midi. Nah, bisa kalian cek juga kalian ini ya. Ini saya mengantarkan mereka. Nah ini baru pulang tanda tangan kontrak malam ini jam 8, tiba di SMK YP 17 Pare. Nah ini saya antarkan, ini banyak sekali ya. Ini DJI proses tanda tangan kontrak di PT Jatim Autocom Indonesia di Pasuruan, gajinya hampir 4 juta. Ini proses seleksinya banyak, di mana di lantai atas ini ya, kalau kalian lihat ini begitu banyaknya ya. Proses seleksinya sekitar banyak sekali ini ya. Ini ada tulisnya selamat datang ya kan. Nah, ini tes Indomaret. Nah, ini proses pengisian biodata persiapan Indomaret ini ya. Ini proses interviewnya. Ini apa itu, papan bimbingan ya, berisi tentang informasi lowongan pekerjaan untuk kelas 12 dan alumni. Nah, ini waktu apa, tes Indomaret lanjutan. Banyak sekali, bisa kalian cek. Ini pengecekan tinggi badan. Banyak sekali, bisa kalian cek di sini ya. Ini pengukuran, ini pengecekan administrasi, kelengkapannya harus dibawa itu apa aja, ini di sini ada semua. Nah ini proses seleksi PT PNM segini banyaknya ya, banyak sekali memang, luar biasa. Nah proses seleksinya. Nah ini dari Teh Tongji, tahu kan kalau kalian beli Teh Tongji pinggir jalan itu. Nah ini tesnya di sini, tesnya nanti pusatnya di Surabaya, gajinya UMK, itu yang jaga teh aja gajinya UMK. Kalau kamu di Pare ya bisa 2 juta lah. Ini saya dapat oleh-oleh dari Teh Tongji. Lumayan ya. Nah ini Teh Tongji. Ini tes matahari, ada tulisannya kan, tesnya juga di matahari. Ini Alfamaret. Alfamaret juga banyak sekali ya, apa tentang dokumentasi kita lakukan biar kalian tahu dari sekolah kita itu benar-benar dalam apa itu, juga kita memperhatikan alumni kita itu mau kemana, kita berusaha menyediakan perusahaan semampu kita. Ini beberapa apa itu contoh foto ya. Ya, segi coba bayangkan segi banyaknya itu yang daftar banyak sekali. Jadi kalian, sekolah kalian bisa dikatakan ya cukup terkenal untuk proses seleksi tes kerja. Akan saya berikan ini ya tentang video, beberapa video
alumni Jitu, alumni kalian. Ini kakak kelas kalian yang bekerja di Oppo kalau nggak salah tahun 2012, 2014 beberapa ini. Bentar ya, sabar dulu, masih proses. Nah, ini gambarnya kebalik, maaf ya, saya carikan yang tidak kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kebalik. Saya Korina Agnes Kustikasari, lulusan SMK YP 17 Pare tahun 2013, jurusan akuntansi. Sekarang saya bekerja di Indomaret dengan gaji pokok 3.500.000 beserta insentif dan lainnya. Total gaji yang saya terima 3.900.000 per bulan. Saya sangat berterima kasih kepada BKK SMK YP 17 Pare yang telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan sehingga memudahkan anak didiknya lebih cepat mendapat pekerjaan. Sekali lagi, terima kasih SMK YP 17 Pare. Halo, perkenalan, nama saya Dewi Sekarwangi. Saya alumni SMK YP 17 Pare tahun 2017 dan sekarang saya bekerja di PT Indoprima Gemilang area Nganjuk. Gaji saya di sini 1.600.000 karena UMR Nganjuk 1.600.000 dan saya sudah bekerja di sini selama 1 tahun. Dan tentunya terima kasih sekali terhadap BKK SMK YP 17 Pare yang telah bekerja sama dengan banyak perusahaan sehingga memberikan peluang bagi kami siswi SMK YP 17 Pare dan siswi sekolah lain untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada BKK SMK YP 17 Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Agustina, alumni dari 12 akuntansi 2, lulus tahun 2018. Sekarang saya bekerja di PT BNM BUMN Permodalan Nasional Madani. Gaji yang saya terima sudah termasuk UMR Kediri sekitar 1.700.000 serta mendapatkan banyak tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan hari tua, serta tunjangan hari raya. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada BKK SMK YP 17 Pare karena berkat kerja kerasnya sehingga siswa-siswinya setelah lulus dapat mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.